namanya Dzul Khulaifah atau dikenal dengan Bir Ali. Nah, semua travel pasti akan pandu jemaahnya ke situ tuh. Baik kita naik bus atau kita naik kereta cepat sekarang, maka nanti akan lewat mikot. Cuma saya ingatkan, kalau bus masih lebih mudah, kalau masih pakai bus ya, sekarang sudah jarang travel pakai bus. Tapi kalau ada masih pakai bus, biasanya kalau paket-paket murah mereka pakai bus, itu 15 menit dari hotel kita akan sampai di mikot. Biasanya busnya mampir dulu, niat dulu di Bir Ali, kemudian baru menuju ke Mekah. Tapi kalau naik kereta ini hanya 3 sampai 5 menit. Naik kereta itu udah lewat mikot. Ya. Oleh karena itu kami selalu ingatkan jemaah, selain niat ini, hati-hati kalau niat ya, jangan lewat mikot tidak niat. Niatnya labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk umroh. Ya. Kalau mau umroh dulu, kalau mau haji labbaik Allahumma hajjan. Tapi karena kita bicara tentang haji tamattu, umroh dulu baru haji, maka kita niatnya umroh dulu. Haji nanti tanggal 8 dari kamar hotel kita. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, pada saat tiba di pada saat tadi sudah tahu mikot ya, lewat mikot niat. Sekarang yang kedua adalah ihram. Yang perlu diperhatikan adalah ihram. Nah, ihram ini kalau laki-laki khusus kalau laki-laki, mereka pakai ihram 2 lembar kain yang tidak dijahit ya, atau disulam biasanya. Itu semua travel pasti sudah siapin, berwarna putih. Dan pada saat laki-laki pakai ihram itu, kalau dia sudah lewat mikot, maka tidak boleh lagi ada pakaian dalam. Nggak boleh ada kaos dalam, nggak boleh ada celana dalam, nggak boleh ada kaos kaki, nggak boleh ada tutup kepala. Bagi laki-laki pokoknya cuma 2 lembar kain itu aja. Sekali lagi nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai kemeja. Pokoknya maaf, tanpa busana kecuali 2 lembar kain ihram ini. Itu aja poinnya bagi laki-laki. Kalau dia sudah lewat mikot, kalau dia baru pakai, misalnya ada orang jemaah dari Jakarta, supaya dia tidak lupa ganti ihram di pesawat pada saat mau lewat Yalamlam, kalau masuk tadi Jeddah langsung ke Mekah, maka dia sudah pakai ihram dari Jakarta, tapi supaya tidak kedinginan di pesawat dia masih pakai celana panjang, dia masih pakai baju kaos. Ini sebelum lewat mikot wajib dia buka. Wajib dia buka di pesawat, tinggal kain ihramnya saja. Karena pada saat niat itu sudah dalam kondisi ihramnya cuma 2 lembar itu saja. Jadi laki-laki itu banyak syaratnya kalau pakai ihram. Tidak boleh ada pakaian berjahit, tidak boleh jadi kaos dalam, celana dalam, kemeja, celana panjang, kaos kaki, semua tidak boleh. Tidak boleh juga pakai tutup kepala. Nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai imamah misalnya. Tidak boleh ihramnya dipakai tutup karena kedinginan, nggak boleh, atau karena kepanasan. Ya, kalau sudah lewat mikot dan sudah niat ya. Kalau sebelum lewat mikot masih boleh. Kayak misalnya tadi saya bilang dari Jakarta ada orang sengaja pakai ihram supaya nanti dia nggak lupa di pesawat. Tapi sementara di pesawat dia tidur, dia pakai kain ihramnya sebagai selimut, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lewat mikot nggak boleh. Ya. Itu larangan-larangannya. Dan sudah kalau lewat mikot tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Parfum nggak boleh lagi dia pakai. Tidak boleh juga ngobrol yang mengarah ke biologis walaupun dengan pasangan halal. Suami istri nggak boleh lagi ngomong-ngomong romantisan, tapi boleh bersebelahan, boleh bergandengan, gitu kan. Tapi ngarah kepada biologis nggak boleh. Kalau sudah lewat mikot dan sudah niat ihram sampai selesai umrohnya baru boleh. Gitu. Kemudian juga bagi jemaah haji dan jemaah umrah yang berihram, mereka tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan itu. Mungkin Bapak Ibu bilang, memang bagaimana contohnya Ustaz? Misal Anda lagi umrah atau lagi haji, suami istri, kita lihat di bus atau di kereta, kok di dalam kelompok jemaah ini ada satu laki-laki soleh ini masih bujang di sana. Terus misalnya suami istri ini ngobrol,
Coba tawarin anak kita, dia mau nikah nggak sama anak kita, misal contoh. Seakan-akan menawarkan, ini kalau lagi pakai ihram nggak boleh. Ini saya mendekati makna melamar, ya, atau menawarkan, nggak boleh pokoknya. Kapan boleh? Nanti selesai ihram semuanya, selesai ibadahnya baru boleh. Juga orang yang sedang ihram tidak boleh berburu hewan darat. Mungkin sekarang tidak terjadi ya, tapi di masa dulu itu orang kalau melakukan perjalanan haji dan umrah mereka pakai unta ataupun kuda. Nah, tidak seperti kita sekarang, pesawat sudah siapin makanan, kereta siapin makanan, ada kafeterianya, kalau di kereta cepat ya. Kalau bus kadang-kadang mampir di restoran gitu kan. Kalau zaman dulu tidak ada. Jadi mereka kalau kehabisan bekal mereka berburu. Nah, khusus orang ihram nggak boleh berburu. Nggak boleh berburu ya. Baik, kemudian kalau perempuan pakai ihram baju lengkap, beda sama laki-laki. Jadi mulai dari jilbab sampai kaos kaki harus lengkap. Yang boleh terbuka hanya wajah dan telapak tangan saja. Dan usahakan menjauhi dua jenis pakaian, ketat dan syuhrah. Ketat berarti sama dengan memamerkan aurat. Syuhrah itu maksudnya warnanya menyolok ya, yang bisa membuat orang menilai negatif atau bahkan menarik perhatian lawan jenis. Makanya yang paling aman gelap ya. Nah, itu pakaian ihramnya. Kemudian ihram ini punya sunnah-sunnah. Sunnah ihram itu mandi ya. Jadi sebelum Bapak Ibu berangkat dari Indonesia, dari Jakarta, udah mandi di rumah. Kalau jalurnya Jakarta Jeddah langsung masuk Mekah. Kalau ke Madinah dulu nggak ada masalah, karena kita 2-3 hari kemudian baru niat gitu kan. Tapi kalau mau langsung masuk ke Mekah, maka dari Jakarta sudah mandi. Mandi seperti biasa, pakai sampo, pakai sabun segala macam. Niat tapi dalam hati untuk mandi ihram. Kemudian yang kedua memotong kuku. Laki-laki dan perempuan sama berlaku, memotong kukunya. Kemudian yang ketiga mencukur bulu ketiak. Laki-laki dan perempuan sama. Kemudian juga mencukur bulu kemaluan. Laki-laki dan perempuan sama. Nah, yang terakhir itu khusus laki-laki, mencukur kumis bagi laki-laki. Ini sunnah-sunnah ihram. Jadi kita sudah sebutkan tadi jenis pakaian ihram. Kalau laki-laki 2 lembar kain yang ditenun atau tidak boleh dijahit. Kalau ibu-ibu pakai pakaian lengkap dari jilbab sampai kaos kakinya. Yang boleh nampak cuma wajah dan telapak tangan. Dan sudah kita sebutkan larangan-larangan ihram ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau laki-laki jelas mutlak tidak boleh tutup kepala, tidak boleh pakai, bahkan tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki kalau laki-laki ya. Kalau perempuan kan boleh pakai lengkap semua. Kalau laki-laki nggak boleh. Ya, kan dianjurin pakai sendal. Kalaupun pakai sepatu pantofel yang tidak menutup mata kakinya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, jangan kalian pakai sepatu, kalaupun pakai sepatu menutup mata kaki, maka potonglah sepatu itu sampai terlihat mata kakinya. Itu di masa dulu ya. Kalau sekarang kan kita tidak ada istilah potong, bisa kita ganti dengan sendal jauh lebih aman. Kemudian sudah kita sebutkan tadi juga larangannya tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dilamar, tidak boleh melamar. Kemudian juga tidak boleh, ya, kalau laki-laki tadi tambahan tidak boleh menutup kepala. Kemudian tidak boleh berburu hewan darat, ya. Tidak boleh berkata-kata kalimat yang bisa mengundang syahwat. Ini dengan pasangan halal, apalagi kalau tidak halal. Lebih tidak boleh gitu ya. Itu masuk dalam bab fusuk, pelanggaran agama. Maka nanti bisa umur sama hajinya tidak ada yang mabrur, nanti tidak diterima sama Allah karena maksiat yang dia lakukan gitu. Kemudian juga sudah kita sebutkan sunnahnya ihram ada 5 tadi, mandi dulu ya, kemudian potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, kemudian itu 4 laki-laki perempuan, yang kelima khusus laki-laki mencukur kumis. Oke, kita sudah sebutkan niat di miqat, kita sudah sebutkan ihramnya. Sekarang kita pindah ke yang ketiga, tawaf. Tawaf di Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebelah kiri mulai dari Hajar Aswad, kemudian keliling dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, itu 1 putaran, dan tawaf 7 kali. Wajib dalam keadaan suci ya, artinya berwudu. Bagi ibu-ibu yang berhalangan, maka dianjurkan menyelesaikan haidnya dulu ya.
Dan ini selalu kami sarankan, sudah keluar fatwa ulama anjuran agar setiap wanita dikhawatirkan dia tertinggal, maka minum obat penunda haid. Ya, terutama kalau mau haji, mau umroh, Ramadan pun boleh, supaya tidak punya utang. Nanti setelah Ramadan baru dilepas, ya, untuk minum obat penunda haidnya, supaya bisa tawaf leluasa, ya, mengerjakan ibadah-ibadah. Baik, tawaf ini kata Nabi SAW, tawaf itu sama dengan sholat, hanya perbedaannya kalau tawaf kalian bisa berbicara. Kalau sholat kan kita tidak boleh kecuali bacaan sholat. Nah, kalau tawaf kita masih bisa ngobrol. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian pun ngobrol, bicara pada saat lagi tawaf, jangan berbicara kecuali kebaikan saja. Nggak boleh malah gosipin orang, nggak boleh malah tawaf sibuk melihat lawan jenis, memuji-muji lawan jenisnya. Kan banyak orang biasa begitu. Yang laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki, keluarlah kata-kata yang tidak baik atau tidak pantas. Atau dia bertengkar, ya, ribut, marah-marahan sama orang, ya. Nah, tawaf ini bedanya juga dengan sholat. Kalau sholat, satu rakaat ke rakaat yang lain terhubung satu sama yang lain, ya. Kayak misalnya Bapak Ibu tadi sholat duhur, kalau di rakaat kedua maaf kita keluar angin, maka berarti batal semua, ya. Kita harus ulang dari rakaat pertama lagi, dari awal takbiratul ihram. Kalau tawaf tidak, walaupun dia sama hukumnya dengan sholat kata Nabi SAW, tapi dia berdiri, setiap tawaf berdiri sendiri. Jadi kalau dari Hajar Aswad sudah mutar, kembali ke Hajar Aswad lagi, pas melangkah beberapa langkah untuk putaran kedua, keluar angin, ini wajib wudu, kembali lagi, tapi yang diulangi hanya yang kedua. Tawaf pertama dianggap sah. Tawaf pertama dianggap sah. Jadi 7 kali tawaf ini semua harus berurut, tapi dia setiap tawaf berdiri sendiri secara hukum, ya. Baik, nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan tawaf insyaallah, keutamaan sa'i dan segala macam. Ini kita masih bicara tentang tata caranya dulu. Setelah tawaf 7 kali dan dianjurkan untuk memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar setiap kali mau memulai, ya. Tidak usah cium jauh, cukup isyarat tangan. Kalau kita dekat boleh menciumnya atau mengusapnya. Tapi saran kami adalah memberikan isyarat karena padatnya daerah sekitar Hajar Aswad, ya. Khawatirnya mau menjalankan sunnah malah kita kena fitnah nanti, ya. Malah dorong-dorong oleh orang. Belum lagi kalau ihram kita tidak boleh pakai wangi-wangian, tapi ini ada wangi-wangiannya, dibubui wangi-wangian gitu. Jadi setiap tawaf, setiap putaran Bismillah Allahu Akbar, kemudian jalan lagi. Begitu terus 7 kali, ya. Setelah 7 kali tawaf, kita disunnahkan sholat di belakang maqam Ibrahim. Sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Niat dalam hati setelah 7 kali tawaf, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sunnahnya rakaat pertama setelah iftitah Al-Fatihah baca Al-Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Habis itu Bapak Ibu disunnahkan untuk minum air zam-zam. Ini saran saya, jangan banyak-banyak minumnya, 1 gelas saja, walaupun dalam kondisi haus, sebagai syarat sunnah saja, ya. Khawatir nanti maaf kebelet kencing, akhirnya keluar lagi dari grupnya, ya. Menghadap kiblat, berdoa apa saja yang dibutuhkan. Kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jadi boleh kita minta apa saja. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku minum zam-zam dengan meminta 3 hal. Meminta agar panahanku tidak pernah meleset, dan semenjak itu tidak pernah meleset. Yang kedua, aku minta agar aku menjadi ulama muslimin, dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga adalah beliau minta agar dimasukkan ke dalam surga dengan minum zam-zam itu. Setelah itu kita pindah ke rukun selanjutnya, yaitu sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Jadi yang pertama niat, yang kedua ihram, ya.
yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, jalan antara Safa ke Marwah. Dari Bukit Safa nanti ada tulisan Safa. Semua orang kalau tempat sa'i tahu masalah itu, dan semua orang mengarah ke titik yang sama, apalagi kalau ada travel yang pandu. Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa 2. Cara hitungnya gimana? Kalau dari Safa ke Marwah selalu ganjil, 1, 3, 5, 7, kan kita 7 kali. Kalau dari Marwah ke Safa itu selalu genap, 2, 4, dan 6. Maksudnya putarannya ya. Jadi kita dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah lagi 5, Marwah ke Safa 6, yang terakhir Safa ke Marwah 7. 7 kali sa'i atau berjalan untuk mengingat perjuangan ibu kita semua, ibunda Hajar ya, alaihas salatu wassalam ya. Beliau pada saat mencari air buat anaknya dan buat dirinya dan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, untuk membedakan Safa dan Marwah, Safa itu lebih dekat dengan di bagian atapnya. Jadi begitu jalan dari Safa ke Marwah sekitar mungkin 10 meteran, itu di atap itu ada warna hijau, lampu warna hijau besar banget, mungkin sekitar 15 meteran. Sunnahnya laki-laki berlari di situ, perempuan berjalan saja. Nah, kalau lihat atapnya Safa dan Marwah dari jauh kita sudah bisa lihat, oh kalau ada lampu hijau itu berarti lebih dekat dengan Safa. Karena di Marwah tidak ada tulisan Marwah, di Safa aja ada tulisan Safanya. Setelah sa'i 7 kali selesai, yang terakhir adalah tahallul, cukur rambut. Nah, bagi ibu-ibu boleh mengambil sekitar ruas jari-jarinya di ujung rambut, dari belakang, dari bawah jilbab, untuk teman-temannya bisa bantu dipotongin ujungnya. Kalau bapak-bapak, anjurannya adalah yang paling afdal menggundul kepala, mencukur seluruh bagian kepalanya. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW, yang kedua, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu kata Nabi SAW, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW yang ketiga kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka kata orang itu, ya Rasulullah, orang yang cukur. Setelah 3 kali Nabi doakan orang yang gundul dengan mendapatkan rahmat Allah ini, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, semua masuk dalam rahmat. Nanti yang keempat baru Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang cukur. Tapi cukurnya pun bagi laki-laki dari seluruh penjuru kepala. Jangan ikutin wanita yang ambil sedikit saja ya. Nah, kalau sudah selesai tahallulnya, berarti sudah selesai rangkaian ibadah umrohnya. Semua larangan-larangan ihram tadi itu sudah tidak masalah kalau dilanggar, kayak interaksi suami istri biologis, kemudian pakai wangi-wangian mungkin di kamar hotel ya. Kalau bapak-bapak untuk keluar, ibu-ibu mungkin untuk di kamar hotel misalnya sama suami, mandi pakai sampo dan sabun dan seterusnya. Perlu saya ingatkan, kalau masuk ke Mekah lagi dalam kondisi ihram, biasanya travel itu memberikan kesempatan jemaahnya untuk masuk ke kamar hotel dulu. Seperti kami di Uhud Tour, kami berikan kesempatan dulu masuk kamar hotel. Tapi selalu kami ingatkan, Bapak Ibu ingat, boleh bersih-bersih, tapi tidak boleh pakai sabun dan sampo kalau lagi berihram, karena nggak boleh pakai wangi-wangian. Buang air besar, buang air kecil, kalau cebok pun hanya boleh air putih ya, karena memang ini tidak boleh ada wangi-wangian. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah ini. Juga perlu saya tambahkan, kalau lagi tawaf, perbanyak doa dan zikir. Begitu juga dengan sa'i, perbanyak doa dan zikir. Ini rangkaian ibadah umroh. Nah, kalau sudah selesai ibadah umrohnya, kita pindah ke rangkaian ibadah haji. Nah, kalau orang selesai umroh, misalnya dia sudah tahallul, dia duduk di Mekah. Kalau di musim haji dia tunggu sampai tanggal 8.
Nah, tanggal 8 ini, 8 Zulhijjah, jemaah haji semuanya pergi menuju ke Mina. Jadi ada 3 lokasi yang Bapak Ibu perlu tahu dalam haji ya. Mina, Arafah, Muzdalifah. 3 titik ini. Mina, Arafah, Muzdalifah. Yang paling banyak jemaah haji berinteraksi adalah Mina. Arafah sama Muzdalifah cuma waktunya pendek sekali. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah, awal sekali orang haji, dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini sunnah hukumnya ya, tapi saya tetap sarankan Bapak Ibu kalau haji, pilih travel yang masuk ke Mina. Tarwiyah, walaupun sunnah sayang, ini sudah mahal-mahal bayar, sudah jauh-jauh ke sana, tapi nggak dilakukan sayang. Walaupun hukumnya sunnah ya. Beberapa travel karena tidak mau repot, mereka langsung saja tanggal 9-nya baru ke Arafah. Itu tidak salah, tapi sayang aja gitu kan. Nah, tanggal 8 jemaah haji dari kamar hotelnya niat haji mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Kemudian mereka dengan ihram itu turun naik ke bus menuju ke Mina. Di Mina tinggal di kemah ya, tinggal di kemah dari duhur, sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, kemudian asar di waktu asar 2 rakaat, semua sholatnya dikasar ya, bukan 4 rakaat lagi, cuma 2 rakaat, cuma di waktu masing-masing. Duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3, isya di waktu isya 2. Pada saat itu memperbanyak zikir, ibadah kepada Allah SWT, nginap di Mina sampai tanggal 9. Nah, tanggal 9 ini masuk hari pertama wajibnya haji. Ini hari Arafah. Bahkan ini adalah inti daripada haji. Karena kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wajib hadir, gak bisa tidak. Jadi kalau orang sudah niat haji, kemudian dia pun dirawat di rumah sakit dalam kondisi tidak mampu lagi melakukan perjalanan ya, tapi dia masih hidup, oleh pemerintah Saudi itu diberikan kesempatan dengan diihramkan lalu dibawa pakai ambulan ke Arafah. Walaupun dia lagi diinfus ya, tetap atau lagi dirawat, diusahakan dibawa, karena dengan hadir di Arafah berarti dia hadir haji. Arafah ini mulai menjelang duhur sampai terbenam matahari, itu waktunya tanggal 9. Pendek sebenarnya, duhur ke maghrib ya. Jadi 3 waktu sholat, duhur, asar, maghrib. Ini memperbanyak doa, memperbanyak taubat kepada Allah SWT, memohon agar diselamatkan dari api neraka, terutama selepas asar ya. Terutama selepas asar hari Arafah sampai terbenam matahari. Setelah itu, setelah terbenam matahari, semua jemaah haji menuju ke Muzdalifah, lokasi yang ketiga. Di hari tanggal 9 itu. Itu tepatnya supaya ingat malam lebaran, karena tanggal 10 itu hari raya Idul Adha ya. Jadi setelah tiba maghrib ya, di Arafah itu kita kerjakan duhur asar jamak qasar ya. Kalau di Arafah duhur dan asar di jamak, kemudian di qasar 2 rakaat 2 rakaat. Itu di waktu Arafah. Setelah terbenam matahari, sunnahnya untuk menjamak takhir maghrib isya di Muzdalifah. Maghrib isya di jamak, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, tapi nanti di Muzdalifah dikerjakan. Cuma sekarang ini, di hari-hari kita sekarang, kalau dipraktek di lapangan memang tidak semudah itu ya. Kalau Bapak Ibu melihat kondisi dan keadaan ternyata sudah sampai jam 10 malam misalnya belum bisa keluar dari Arafah karena padatnya, maka boleh sholat maghrib isya di Arafah, tapi tetap jamak takhir, tetap dikerjakan di waktu isya, bukan di waktu maghrib. Maghrib 3, isya 2 rakaat. Kalau yang paling afdal, tunggu sampai tiba di Muzdalifah, kemudian kita sholat maghrib isya, jamak takhir. Setelah itu di Muzdalifah istirahat. Sunnahnya memang istirahat tidur di malam itu. Besoknya hari raya Idul Adha, selepas sholat subuh, anjurannya untuk melakukan jumroh Aqabah, melontar Aqabah. Aqabah
bahasa Indonesianya itu kayak bukit kecil. Di masa itu dulu ada bukit kecil dinamakan Aqabah, maka dikenal dengan Jumrah Aqabah. Jadi tempat melontar ya, ada 3 titik, Aqabah, Wusta, dan Sugra. Istilahnya besar, sedang, kecil. Nah, habis itu kita mengerjakan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf sama sa'i. Dan juga bagi tamattu dan qiran mereka berkurban hadyu. Nah, kalau 3-3 ini Bapak Ibu sudah kerjakan di hari raya Idul Adha, sudah Jumrah Aqabah, sudah berkurban, sudah tawaf ifadah, maka sudah boleh tahallul, cukur rambut lagi ya. Kemudian pakai baju biasa, dan semua sudah halal, termasuk hubungan suami istri, termasuk pakai parfum, semua larangan sudah tidak ada lagi. Tapi kalau ada jemaah haji, dia hanya Jumrah Aqabah saja, dia cuma melontar saja, dia udah boleh tahallul juga, boleh cukur rambut, boleh pakai baju biasa, tetapi dia belum boleh hubungan suami istri. Kalau suami istri, yang lain sudah boleh. Yang boleh hubungan suami istri itu kalau 3-3-nya sudah dikerjakan. Kalau salah satunya saja di hari Idul Adha, misalnya cuma Jumrah Aqabah saja, kurban sama tawaf ifadah ditunda ke besoknya bisa, tapi masih belum boleh hubungan suami istri, seperti itu. Nah, setelah Idul Adha, kalau orang mengerjakan idealnya 3-3 sekaligus ya, Jumrah Aqabah, dia berkurban, dia tawaf ifadah, dia sudah pakai baju biasa dengan sebelumnya tahallul, cukur lagi rambutnya, kemudian dia tinggal datang ke Mina. Nah, mulai Idul Adha itu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari ini semuanya di Mina. Tinggal di kemah aja, pakai baju biasa. Apa yang kami kerjakan Ustaz? Perbanyak zikir, dengarin ceramah, kalau ada ceramah penyampaian dari Ustaz-Ustaz di travelnya. Kemudian setelah itu sholatnya mirip dengan tadi hari tarwiyah. Duhur 2 rakaat di waktu duhur, asar di waktu asar 2 rakaat ya, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat semuanya di kasar. 10 Idul Adha, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik sama. Cuma bedanya di Idul Adha kita jumrohnya cuma 1, Aqabah tadi. Kalau 11, 12, 13 jumrohnya 3, kecil, sedang, besar, 7 butir, 7 butir, 7 butir. Nah, seperti itu. Nah, dengan selesai sampai tanggal 13 berarti hajinya selesai. Kalau ada jemaah haji misalnya di tanggal 12 Zulhijjah, dia ingin menutup ibadah hajinya, boleh juga. Tapi ini sayang sekali, dikenal dengan istilah nafar awal. Jadi tanggal 12 setelah jumrah, kecil, sedang, besar, dia ingin keluar dari Mina, dia boleh keluar sebelum terbenam matahari, kemudian dia menutup hajinya. Kalau dia mau lebih baik pahalanya, tunggu sampai tanggal 13. Kayak kami di Uhud Tour nggak pernah keluar sebelum tanggal 13. Jadi tanggal 8 masuk, tanggal 13 baru keluar, supaya sempurna semuanya sunnahnya. Nah, ini rangkaian hajinya. Nah, kalau haji ini Bapak Ibu ikutin dengan syarat dan rukun, tentu ini tidak bisa dihafal spontanitas semuanya langsung, tapi saya sampaikan nanti dengan diulang-ulangi akan faham. Nanti di manasik juga akan diingatkan, di lapangan juga biasanya dipandu oleh para ustadz-ustadz dan pembimbing dari travelnya ya. Biasanya kalau saya pas berangkat, kalau dengan jemaah Uhud kami langsung memandu itu, memandunya di lapangan dan mengulang-ulangi kembali sehingga jemaah bisa bebas konsultasi, bertanya tentang masalah hukum-hukumnya. Baik, inilah syarat yang kita bilang tadi untuk haji mabrur, mengikuti syarat dan rukun dan juga jauh dari maksiat supaya hajinya mabrur. Balasannya apa? Surga. Ya gitu ya. Baik, kita masuk ke bahasan setelahnya. Ini masih lanjutannya ya. Bagi Bapak Ibu, tadi kan di pelajaran pertama, faedah pertama dari hadis tadi adalah anjuran untuk mengulang-ulangi umrah ya. Kalau Bapak Ibu ada rezeki setahun bisa umrah berapa kali, bagus, lakukan umrah berulang-ulang.
2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya. Kalau tidak bisa, cuma bisa setahun sekali, maka usahakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini jangan luput. Kalau bisa beberapa kali, Ramadan diantaranya gitu. Nah, ini yang dibahas setelahnya ini, ya. Karena umrah di Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Saya bacakan ya di halaman 25 dari Atha rahimahullah. Ini seorang ulama tabi'in, dia berkata, aku mendengarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan hadis kepada kami. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang wanita dari kaum Ansar, dari penduduk asli Madinah. Ibnu Abbas menyebutkan namanya tapi aku lupa namanya. Kata Atha, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada wanita tersebut, ma mana'aki an tahujji ma'ana, apa yang menghalangimu untuk haji bersama kami? Qalat, maka wanita itu berkata, lam yakun lana illa nadihani fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadihin wa taraka lana nadihan nandihu alaihi. Qala fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajja. Apa yang menghalangimu untuk haji bersama kami? Waktu itu musim haji. Nabi tanya wanita itu, kenapa kamu enggak haji bersama kami? Wanita itu bertanya, kami hanya memiliki 2 ekor unta. Lalu bapak dari anaknya dan sang anak pergi haji dengan menunggangi 1 unta. Maksudnya 2 tunggangan kami ini, kendaraan kami, 2 ekor unta, 1 ekor dipakai oleh suami saya sama anaknya, sama anak saya. Tinggal 1 ekor lagi, meninggalkan 1 unta untuk kami, ya. Dapat mengambil air dengan menungganginya, maksudnya untuk kebutuhan kami, transportasi. Maka Nabi SAW bersabda, jika tiba bulan Ramadan, laksanakanlah umrah, karena pahala berumrah pada bulan Ramadan sama dengan pahala berhaji. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, lafadznya berbunyi, taqdi hajjatan au hajjatan ma'i, seperti kamu sedang haji bersamaku. Maksudnya umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada maksud kata tanda kutip unta dalam hadis adalah unta yang digunakan untuk mengambil air, yakni bapak dan anaknya pergi haji menunggangi 1 unta, sementara wanita tersebut hanya punya unta 1 lagi untuk kebutuhan di Madinah, untuk kebutuhan rumahnya. Adapun pengertian umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan berhaji adalah sebanding dalam pahalanya, tapi tidak dapat menggugurkan kewajiban berhaji. Dalam kurung maksudnya dia tetap berkewajiban melakukan haji di bulan haji. Jadi jangan misalnya ada yang memahami, oh kalau umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji, saya umrah Ramadan aja nggak usah haji, karena umrah Ramadan lebih murah daripada haji biayanya dan lebih cepat selesainya gitu kan. Karena umrah 2-3 jam selesai. Bapak Ibu bisa berangkat hari Sabtu, take off jam 9 pagi dari Jakarta misalnya, umrah di hari Sabtu, hari Ahadnya sudah bisa pulang ke Jakarta. Itu kalau umrah, gitu kan. Bahkan selesai umrah mau langsung take off dengan pesawat, ngejar lagi ke bandara bisa saja kalau dapat pesawat, gitu kan. Kalau haji nggak bisa, harus terikat dengan waktu tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Kalau mau sunnahnya lengkap 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau hanya wajibnya 9 sampai tanggal 12. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, taqdi hajjatan au hajjatan ma'i, seperti kamu melakukan haji atau berhaji bersamaku. Maksudnya adalah dalam kurung umrah di bulan Ramadan tersebut sama dengan kedudukan pahalanya haji, dan ia merupakan anjuran yang sangat ditekankan. Dalam Usudul Ghabah, nama buku ini ya, karya Ibnu Athir rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita Ansar yang dipanggil dengan Ummu Sinan saat beliau menjumpainya sepulang beliau dari haji wada. Maksudnya wanita yang sedang Nabi ajak ngomong nih, kalau kamu tidak bisa haji, usahakan nanti kamu umrah Ramadan ya, karena umrah Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersamaku. Disebutkan oleh Ibnu Athir nama wanita ini adalah Ummu Sinan. Ummu Sinan. Baik, dari apa yang kita baru bahas ini, ya, kita perlu jelaskan bahwasanya adanya penyebutan tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Baik, saya akan coba tambahkan penjelasan dari apa yang kita bahas tadi.
Ya. Mungkin sebagian hadis saja saya bacakan ya, supaya kita bisa punya gambaran tentang masalah apa yang kita dapatkan kalau kita sedang melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah tadi ya, rangkaian-rangkaian ibadah tadi. Tapi saya titik beratkan dulu yang pertama, teman-teman sekalian, kalau Allah mudahkan Anda punya rezeki, tidak usah perhitungan dalam masalah berangkat ini, pesawatnya, kalau ada bisnis naik bisnis kelas, pakaian terbaik, pesawat yang terbaik, kalau ada yang bisa direct tidak transit juga memudahkan, pakai, walaupun lebih mahal nggak masalah. Begitu juga dengan hotel, pakai hotel yang terbaik, jangan hotel yang jauh, setengah mati jalan, bolak-balik habis waktu di jalan. Ambil hotel yang terdekat, yang ternyaman, makanannya juga bagus, pelayanannya bagus, kita pun kesehatannya terjaga. Toh juga semua pengeluaran itu akan ada nilai pahalanya di sisi Allah dan akan diganti oleh Allah. Ya. Jadi jangan perhitungan di jalan Allah itu. Nah, banyak orang mampu tapi sengaja cari travel-travel yang lebih murah, padahal sebenarnya mungkin fasilitasnya kurang. Sayang sekali, kenapa menyusahkan diri? Ya. Beranjak daripada hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatiki. Ketahuilah wahai Aisyah, sungguhnya pahala yang kamu dapat ya, adalah sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Semua akan diberikan nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, saya nggak mau umroh sekarang karena masih panas. Loh, cuaca panas sudah nilai pahalanya sendiri. Saya nggak mau umroh sekarang karena di sana lagi musim dingin. Atau ada juga orang unik, kadang-kadang dia bilang, saya mau umroh tapi ramai sekali. Terus mau tunggu Mekah kosong buat kita sendiri itu kapan? Hah? Kan nggak mungkin. Saya pernah ngobrol sama teman saya, beliau orang Madinah. Pas habis umroh Ramadan, saya cuma iseng bilang sama dia, akhi, antum sudah umroh Ramadan, ini kan setahun sekali pahalanya sama haji dengan sama Nabi gitu. Terus dia bilang, ya akhi, Makkah zahmah, bahasa Arab itu maksudnya Makkah itu penuh sekali, padat. Terus saya jawab dia sambil bercanda, anda mau tunggu Mekah kosong buat anda sendiri? Gak mungkin. Hadir bersama muslimin, nanti Allah mudahkan. Dan berapa kali kami bawa jemaah Bapak Ibu sekalian pengalaman pribadi, sepadat-padatnya putaran lingkaran putaran tawaf, kami lihat di TV penuh sekali, padat di musim haji, di 10 terakhir Ramadan misalnya. Tapi saya selalu bilang sama jemaah, ikhlaskan niat. Niat ingin tawaf, niat ingin tidak desak-desak sama manusia, Allah akan mudahkan. Benar-benar depan mata saya pernah bawa umroh akbar, itu 1,5 pesawat, 520 orang. Kami tawaf, saya jalan di depan, jemaah saya semua 520 orang jalan di belakang. Di depan saya itu seperti terbuka jalan, padahal lagi penuh-penuhnya. Jalan kita dengan mudah, tidak ada masalah. Berulang kali kami umroh akbar ratusan jemaah, semua alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi tergantung niatnya. Kalau orang niat, oh kayaknya padat nih, nanti saya susah bernafas, nanti saya ini dan itu, sesuai dengan niatnya. Ingat kembali tadi, sangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat itu tadi hadis riwayat Hakim dan sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, innama ajruki fi umratuki ala qadri nafakatuki. Sesungguhnya pahalamu yang kamu dapat dalam umrahmu adalah sesuai dengan kadar nafkah yang kamu keluarkan. Maksudnya tidak usah khawatir dengan apa yang kita keluarkan. Pahalanya besar dan uang yang kita keluarkan itu akan kita dapatkan balasannya. Yang terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan apa yang Bapak Ibu dapat kalau datang ke Mekah, ke Masjid Haram, tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim tadi ya, kemudian sa'i ya, kemudian kalau haji kita wukuf di Arafah, kemudian jumrah, melontar tadi, apa yang kita dapatkan pahalanya. Ada hadis yang mulia, hadis ini dengan sanad hasan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW di Masjid Mina. Satu hari pernah aku sedang duduk bersama dengan Nabi SAW di masjid di Mina. Jadi ini cerita Ibnu Umar ya. Fa'atahu rajulun minal ansari wa rajulun min Thaqif. Datanglah kepada Nabi Muhammad SAW 2 orang, satu dari suku Ansar Madinah, satu dari suku Thaqif,
Ini dua suku, dua laki-laki datang ini. Fasallama thumma qala. Dua-duanya ngucapin salam, dua-duanya lalu berkata, "Ya Rasulullah, ji'na nas'aluk." Wahai utusan Allah, kami datang untuk bertanya kepada Anda. Faqala in syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Kalau kata Nabi SAW sesuatu yang unik, kata Nabi, kalau kalian mau, saya akan sampaikan kepada kalian apa yang kalian mau tanyakan sebelum kalian tanya. Ini sebagai bentuk mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa tahu orang ini mau nanya apa sebelum nanya. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Kalau kalian berdua mau, saya tidak usah bilang apa yang kalian mau tanya, tapi kalian silakan tanya. Faqala akhbirna ya Rasulullah. Maka keduanya merasa ini luar biasa, Nabi bisa tahu, kita belum nanya sudah tahu. Mereka juga ingin buktikan mukjizat itu. Maka mereka mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Faqala Tsaqafiyyu lil Ansari sal. Maka yang dari suku Tsaqif berkata kepada yang dari Ansar, coba kamu yang tanya kepada Nabi. Faqala akhbirni ya Rasulullah. Maka orang yang dari Ansar mengatakan, kalau gitu tolong beritahukan aku ya Rasulullah. Apa kira-kira yang aku ingin nanya kepada anda ini? Tolong sampaikan sekaligus dengan jawabannya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Ji'tani tas'aluni an makhrajika min baitika ta'ummul baital haram wa ma laka fi. Engkau datang ini untuk bertanya, kira-kira keluar dari rumah menuju ke Baitul Haram di Mekah, saya dapat apa? Wa an rak'ataika ba'da tawafi wa ma laka fihima. Kemudian setelah tawaf kamu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, apa yang akan saya dapatkan? Saya dapat pahala apa? Wa an tawafika bainas Safa wal Marwata wa ma laka fi. Dan antara jalanmu dari Safa ke Marwah 7 kali tadi sa'i, itu apa yang kau dapatkan? Wa an uqufika ashiyata Arafata wa ma laka fi. Dan juga pada saat engkau sedang wukuf di Arafah, apa yang engkau dapatkan? Wa an ramyikal jimar wa ma laka fihi. Dan juga tentang masalah engkau melempar jumrah dan apa yang kau dapatkan. Wa an nahrika wa ma laka fi. Dan kalau pada saat engkau berkurban dan apa yang engkau dapatkan. Ma'al ifadah. Dan pada saat juga mengerjakan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji tadi, itu juga apa yang didapatkan. Faqala, maka orang dari Ansar berkata, walladhi ba'athaka bil haqqi la'an hadha ji'tu as'aluk. Ya, aku bersumpah atas Tuhan Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar itu yang ingin saya tanya. Ini membenarkan tentang mukjizat Nabi SAW, karena betul apa yang Nabi sebutkan itulah yang dia mau tanya gitu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, ini yang kita ingin pelajari ya. Fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram la tad'u naqatuka khuffan wa la tarfa'uhu illa kataballahu laka bihi hasanah. Ketahuilah, kalau keluarmu dari rumahmu dengan maksud ingin menuju ke Baitullah, datangi Ka'bah untuk sholat, untuk tawaf, maka ketahuilah tidaklah untamu mengangkat satu telapak kakinya atau meletakkan, kecuali Allah akan catatkan bagimu satu pahala. Ya, kalau kita sekarang mungkin roda mobil kita dari rumah ke bandara, kemudian baling-baling pesawat sampai ke Saudi, kemudian bus kita dari Jeddah misalnya menuju ke Mekah dan seterusnya lah, yaitu dengan hikmah Allah yang menghitungnya nanti, tapi itu akan ada nilai pahala semua. Dalam riwayat lain, sesungguhnya langkah kaki tungganganmu dan langkah-langkah kakimu, kita pun kalau melangkah mulai dari kamar, kita tarik koper kita, melangkah setiap langkah menuju ke mobil, kemudian kita mungkin ke travel manasik atau kita menuju ke bandara, semua itu akan dicatat pahala sampai nanti kita tiba di Baitullah. Setiap langkah itu satu pahala. Dan kata Nabi SAW, wa maha anka khati'ah, dan juga akan menghapus darimu setiap langkah satu dosa. Wa amma raka'ataka ba'da tawafika idki raqaba min bani Ismail. Adapun kamu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, yang tadi rakaat pertama baca Al-Fatih sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatih sama Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan membebasin 1 orang budak dari turunan anak Ismail. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah ka'idki 70 raqabah.
Adapun engkau sa'i antara Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali tadi, maka pahalanya sama dengan membebaskan 70 budak. Ya. Jadi bebasin budak ini, apapun yang dikerjakan oleh budak itu setelah kita bebasin, kita panen pahala. Contoh misalnya Bilal, ya. Bilal kan dulu budaknya Umayyah di Mekah, dibeli oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Nah, semenjak Abu Bakar beli dan bebasin, apapun ibadah yang dikerjakan oleh Bilal, Abu Bakar panen pahalanya. Itu namanya bebasin budak. Nah, kita sekarang di masa sekarang tidak ada budak, tapi dengan kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dapat seperti bebasin 1 budak. 2 rakaat ini cuma 2-3 menit. Ya. Begitu juga dengan Safa dan Marwah, mungkin memakan waktu setengah jam kita jalan atau 45 menit, itu pahalanya sama dengan bebasin 70 budak. Wa amma uqufuka ashiyata Arafah, adapun kamu wukuf di Arafah di siang hari sampai menjelang terbenam matahari tadi maghrib, fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya fayubahi bikumul malaika, maka di hari Arafah Allah turun ke langit bumi dan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil Allah berfirman, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amikin yarjuna rahmati, lihatlah hamba-hambaku ini datang dalam kondisi mereka berdebu, ya, dari tempat-tempat yang jauh, mereka mengharapkan rahmatku. Falau kanat dzunubukum ka'adadi raml, ketahuilah wahai para orang yang wukuf di Arafah, kalaupun dosa kalian sebanyak butiran pasir. Sebanyak butiran pasir di muka bumi. Berapa banyak butiran pasir di muka bumi? 1 meter aja, ukuran 1 kali 1 meter tuh pasirnya udah jutaan kali. Ini seluruh pasir di muka bumi. Kalau dosanya seperti itu, au kaqatril matar, atau seperti tetesan air hujan, au kazabadil bahr lagafartuha, ataupun sebanyak buih di lautan, maka aku akan ampuni. Ini keutamaan orang hadir di Arafah. Makanya jangan nilai lagi uangnya, nggak usah lihat uangnya, karena Allah akan ganti. Yang penting di Arafah bisa hadir. Setiap tahun Kak Ustaz, kalau anda punya kemampuan kenapa tidak? Tapi yang wajibnya sekali. Afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'atum lahu, maka Allah akan berfirman kepada yang hadir di Arafah, ya, pulanglah kalian, bubarlah dari Arafah ini dalam kondisi dosa kalian sudah diampuni, dan juga semua yang kalian sudah mohonkan agar diampuni. Jadi kalau ada orang pergi haji, titip doa, tolong doain saya, karena kalau dia sebutin di Arafah, mustajab doanya. Ya Allah, ampuni saudara saya fulan, saudari saya fulana, orang tua saya, terima hajatnya, sembuhkan penyakitnya. Ini Allah bilang, pulanglah kalian semua yang ada di Arafah dan diampun dosa, dan siapapun yang kalian doakan. Wa amma ramyukal jimar, adapun kalian melontar jumrah dengan 7 butir batu kecil, ya, falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat, maka setiap 1 batu kecil yang dilempar jumrah itu akan menggugurkan 1 induk dosa besar. Dosa besar dimaafkan. Jadi kalau 7 berarti 7 dosa besar, dan kita melempar selama 4 hari. Hari Raya Idul Adha tadi 7 kali saja di Jumrah Aqabah. Kalau hari Tasyrik 11, 12, 13, 3 titik, kecil, sedang, besar, berarti 21 batu. Karena 7 di kecil, 7 di sedang, 7 di besar. Wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik, adapun engkau berkurban maka pahalamu tidak akan hilang dari sisi Tuhanmu. Wa amma hilakuka ra'sak, adapun engkau mencukur rambutmu, falaka bikulli sya'ratin halaktaha hasanatun wa tumha anka biha khati'ah, maka setiap helai rambutmu akan dicatat 1 pahala yang dicukur, ya, dan akan dihapuskan 1 dosa. Makanya saya selalu tekankan, kalau kami di Jemaah Uhud, bapak-bapaknya gundul, Pak, sayang, rambutnya itu semua ada nilai pahalanya, ya. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalik, adapun engkau tawaf di rumah Allah setelah itu, maksudnya tawaf wajibnya haji namanya tawaf ifadah, fa innaka tatufu wala dzambalak, maka setelah engkau kerjakan tawaf ifadah itu semua dosamu akan dibersihkan. Ya'ti malakun hatta yada'u yadayhi baina katifaik, Allah akan datangkan malaikat yang meletakkan telapak tangannya di pundakmu. Bagaimana kita tidak tahu, tapi begitu penyampaian Nabi SAW kita imani apa adanya. Fayaqul, sambil malaikat itu berkata, i'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma madha, sekarang silakan buat ke depannya, karena yang lalu-lalu semua kesalahanmu sudah dimaafkan. Nah, ini keutamaan yang luar biasa yang didapatkan bagi orang-orang yang mengerjakan rangkaian ibadah tadi.
Tentu kalau mau bahas tentang masalah haji ini panjang sekali. Kalau mau bahas tentang keutamaan-keutamaannya ya cukup banyak. Jadi teman-teman bisa mengikuti di medsos kami, sudah ada bahasan tentang manasik haji dan umroh yang lengkap insya Allah ya. Dan setiap bulan saya memimpin umroh selalu saja ada manasik yang kami sampaikan, bisa diikutin berulang-ulang. Insya Allah nanti tanggal 6 September kita akan ada umroh lagi. Kalau tidak salah tanggal 4 atau tanggal 5 ada manasiknya. Nanti akan kita sampaikan juga tentang hal-hal yang tadi diulangi lagi, karena ini butuh diulang-ulangin supaya bisa mengetahui tentang masalah tata cara melaksanakan ibadah ini. Intinya teman-teman sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ada satu hadis lagi saya tiba-tiba teringat, tadi saya janjikan ya, yaitu dukungan hadis tadi tentang masalah mengerjakan atau merutinkan haji dan umrah. Sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, rutinkan haji dan umrah itu, dari haji ke umrah, umrah ke haji, begitu terus, rutinkan, kata Nabi SAW ya. Hadisnya itu juga disebutkan dengan sanad yang sahih ya. Dan ini buku yang saya bacakan, buku Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi ada sabda Nabi SAW, selain orang jemaah haji itu diijabah doanya ya, karena kata Nabi SAW orang haji dan umrah serta mujahid itu delegasinya Allah, mereka diundang, mereka datang dan mereka memohon maka Allah ijabah, jadi mustajab doa mereka itu. Juga kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, rutinkan haji dan umrah itu selalu, habis umrah ke umrah lagi, dari umrah ke haji, haji ke umrah lagi, terus selama Allah kasih kesempatan ulang-ulangin. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub, karena keduanya akan membersihkan kefakiran, menghilangkan kesusahan hidup dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi, dari emas dan juga perak. Lihat besi yang sudah berkarat, kalau kita bawa ke pandai besi, mereka semprot pakai api kan hilang lagi tuh karatnya. Emas juga begitu, kalau baru diproses, nanti disemprot lagi dengan api ya, kemudian nanti dia akan bersih dari kotoran-kotoran, jadi mengkilat kayak sekarang sudah dipakai oleh ibu-ibu misalnya perhiasan, begitu juga dengan perak. Nah, umrah sama haji membersihkan dosa seperti bersihnya kotoran karat-karat yang ada di besi, di emas dan perak itu. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan sekian banyak untuk keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan dari ibadah yang mulia ini. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan.